Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ruby dari kelas 11 TKR 2. Pada video kali ini saya akan membuat video yaitu overhaul karburator, pengenalan komponen-komponennya, dan cara kerjanya pada saat idle, kecepatan rendah, dan akselerasi. Alat yang saya siapkan yaitu kunci pas 13, kunci pas 15, obeng plus, obeng min, tang lancip, dan bahan utamanya yaitu karburator mobil. Selanjutnya kita masuk di pengenalan komponen. Ini adalah bagian atas dari karburator. Ini disebut lubang horn. Kenapa disebut horn? Karena lubang ini dari atas berdiameter besar. Namun jika kita masuk ke dalam venturi, ini akan mengecil, yang membuat tekanan udaranya menjadi lebih kencang dan menjadikannya kevakuman. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini ada yang namanya venturi. Venturi ini bertugas mencampurkan bahan bakar dan udara yang masuk untuk dari throttle body terjadikan kevakuman di sini, sehingga kecepatannya meningkat karena lubangnya sempit. Selanjutnya ada floating chamber. Di sini tempat bahan bakar disimpan. Fun fact yang sering terjadi adalah ketika di tangki bensinnya sudah habis, maka mobil atau motor yang menggunakan karburator masih bisa berjalan dikarenakan masih ada sisa bensin di floating chamber ini. Selanjutnya ada secondary jet. Selanjutnya ada main jet. Di sini bisa kita lihat ada skop kuning. Ini fungsinya untuk mengatur kepresisian bahan bakar yang akan dimasukkan ke dalam venturi. Jadi tidak terlalu kaya oleh bahan bakar. Dan juga ada dua. Di sini ada secondary jet. Sama saja fungsinya, namun untuk penambahan tingkatan akselerasi atau beban yang berlebih bisa menggunakan ini. Selanjutnya ada adjusting screw atau penyeimbang idle. Ini berfungsi untuk mengatur langsam dan kecepatan putaran mesin.
agar presisi tidak terlalu kaya oleh bahan bakar dan udara, jadi kombinasinya pas. Masuk ke bagian cara kerja pada saat idle terlebih dahulu. Pada saat idle atau yang biasa disebut langsam, udara masuk melalui air cleaner melewati venturi, tapi alirannya sangat kecil, terhambat oleh throttle palak yang ada di bawah yang hampir menutup bahan bakar dari idle jet ke float chamber. Lalu bensin masuk ke dalam air blade untuk dicampur dengan udara yang masuk, dan keduanya melewati lubang idle pot yang ada di bawah. Saya tunjukkan. Ini sekilas ada lubang kecil, ya ini namanya idle pot untuk langsam. Dan ini semua akan masuk ke dalam intake manifold. Pada saat kecepatan rendah, saat pedal gas ditekan sedikit, maka akan terlihat lubang kecepatan rendah di bawah idle pot. Ini akan membuat campuran bahan bakar dan udara yang masuk melalui idle pot juga melalui lubang ini juga, sehingga terjadilah campuran kecepatan rendah. Pada saat kecepatan tinggi atau akselerasi, bahan bakar dan udara yang masuk tidak lagi melalui idle pot dan slow pot, namun langsung melalui venturi karena kevakumannya lebih rendah dibanding venturi. Jadi jikalau karburatornya menggunakan double, ini akan dibantu dengan second jet yang akan meningkatkan tenaga mesin.